Sebelum bekerja di bawah pemerintah Jokowi, Prabowo dan Luhut Binsar Panjaitan pernah jadi duet maut di TNI. Bentuk tim misterius ini di Kopassus yang sanggup selesaikan segala misi mengerikan dalam hitungan menit. Luhut dan Prabowo nyatanya pernah jadi duet maut di Kopassus. Pada tahun 2019 lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan pemilihan menteri oleh Presiden Jokowi. Dikutip oleh Gridot dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Negara pada Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. Dalam pengumuman itu, nampak nama Prabowo Subianto yang muncul untuk menjadi menteri di bawah pemerintahan Jokowi. Padahal sebelumnya, Prabowo bersaing dengan Jokowi memperebutkan kursi Presiden Indonesia. Tak berselang lama, usai pengumuman resmi para menterinya, Jokowi langsung melantik mereka di Istana Negara. Tak hanya Prabowo, sosok Luhut Binsar Panjaitan juga mencuri perhatian. Pasalnya, Presiden Jokowi kembali menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Posisi ini tentu bukan hal buruk lagi Luhut, sebab ia sudah pernah menjabat di posisi yang sama pada Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Kini Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan bersanding menjadi menteri di kabinet yang sama. Siapa sangka keduanya pernah berduet menciptakan pasukan elit saat masih jadi anggota TNI puluhan tahun silam. Tak banyak yang tahu, ternyata Kopassus memiliki sebuah pasukan elit yang bernama Sat81. Bahkan Sat81 disebut-sebut sebagai tim terbaik Kopassus yang selama ini dikenal memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, penembak dengan cepat, pengintai dan anti-teror. Sat81 adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81 atau dikenal juga dengan Satgulator 81. Satgultor 81 adalah satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Peran dan fungsi Satuan Penanggulangan Teror 81 adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Dilansir Gridhot ID dari berbagai sumber, berikut 4 fakta Sat81 pasukan siluman Kopassus yang serba rahasia dan misterius. 1. Nama awal Satgultor 81 adalah strategis terpilih, artinya yang menjadi sasaran penindakan Satgultor 81 adalah objek atau kasus yang masuk kategori strategis terpilih. Beberapa tahun belakang ini, istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini. Bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror, sehingga dikenal pula dengan sebutan Sat81. Satgultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. 2. Dikabarkan diterjunkan Buru Nordin M. Top, Bom Sarinah dan Makobrimob Kelapa II. Suasana di dalam Makobrimob Kelapa II, Depok, Jakarta pasca kerusakan
dan penyandera. Satgul-Tor disebut turunkan juga untuk menggelar teroris Nordim M-Top dan kawan-kawan pada 2009 lalu. Kualifikasi personel Satgul-Tor 81 secara umum lebih tinggi dari satuan sejenis dan paling lama didirikan. Oleh karenanya, personel Sat 81 baru diturunkan bila ada ancaman yang bersifat kompleks dengan skala kesulitan terbilang tinggi. Satgul-Tor dilatih untuk bergerak dan unit kecil dalam urusan sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam. Suasana Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat mencekam sejak kerusuhan terjadi. Dikutip dari Tribun Medan, salah satu contoh penerjunan Satgul-Tor 81 adalah dalam mengatasi teror bom di Sarinah, Tamrin. Pada Jakarta Pusat pertengahan Januari 2016 lalu, pasukan elit ini juga disebut sempat diterjunkan dalam penanggulangi kerusuhan di Makobrimob Kelapa II pada pertengahan Mei 2008 lalu, namun tak secara terang-terangan melakukan aksi sebagai bagian dari TNI. Pasukan ini kerap menyamar sebagai berbagai unsur, mulai dari anggota polisi, warga biasa, bahkan sampai menyamar secara tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Suasana di dalam Makobrimob Kelapa II Depok pasca kerusuhan yang dilakukan narapidana teroris. 3. Rahasia dan misterius. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum, sehingga mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya semua dirahasiakan. Pasukan ini sering terlibat dalam setiap operasi rahasia militer yang dilakukan APRI dan kemudian dilanjutkan oleh TNI. Satuan khusus ini sifatnya serba rahasia. Misi tempur, peralatan, dan personel Sat 81 sangat dirahasiakan. Bahkan saking rahasianya, anggota keluarga dari prajurit Kopassus yang tergabung dalam Sat 81 sudah biasanya ditinggal pergi tanpa diberitahu jenis tugas dan lokasi penugasan yang dilakukan. Kadang, prajurit sendiri baru diberitahu jenis dan lokasi misi tempurnya saat berada di pesawat atau kapal laut yang mengangkutnya. Sat 81 kemudian menjelma jadi kiblat pasukan khusus lokal, mulai soal latihan, kemampuan, perlengkapan hingga persenjataan, dan teknik operasi-operasi senyapnya. 4. Diterjunkan dalam unit kecil. Dalam penugasan, Sat 81 bergerak dalam unit kecil yang disebut seksi dengan berkekuatan hanya 10 orang atau unit 4-5 orang. Untuk penyamaran, Sat 81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan. Dengan informasi yang serba terbatas, diperkirakan Sat 81 saat ini berkekuatan 1000-an personel. Masa penugasan juga ketat, namun jika yang dihadapi pasukan gerilya, maka yang diterjunkan bukanlah pasukan Sat 81. Dibekali teknik bunuh senyap, kisah tim Halilintar Kopassus bungkam. Para pemberontak hanya bersenjatakan pisau, melainkan satuan lainnya seperti grup 1, grup 2, atau grup 3. Sandi Yuda Operasi Senyap.